Kalian sudah dengar? Di daerah selatan sedang ramai tersebar kabar tentang pendekar ilmu hitam yang sakti. Konon ia membumi hanguskan sebuah desa. Seorang istri membantai seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya ataupun nama sebenarnya. Orang-orang menjulukinya si iblis dari kidul, atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Tengkorak. Kuwu. Kabar burung seperti itu kok dipercaya? Lah, kabar burung gimana? Lah, wong saya dengar langsung dari orang selatan. Orang selatan yang tukang ngibul sama kayak kamu. Nah, Ngibul. Hei, tetap siaga. Biarkan mereka, Kapten. Kegembiraan sudah menjadi barang langka di zaman sekarang. Orang-orang terlalu sibuk bertarung dan saling menyakiti satu sama lain. Jadi, apa yang kalian perbincangkan? ini. Kapten. Kalau orang... Semuanya cepat. Salam Paman Lembu Kiri. Terima kasih telah membawakan benda yang kubutuhkan. Jangan. Kalian tidak mengerti. Kami memang tidak mengerti. Mengapa kalian tidak menggunakan benda ini untuk menghentikan perang? Bagaimana, Bajra? Apa ada perkembangan? Salam Panglima. Kami masih belum menemukan beliau. Kami hanya bertemu dengan beberapa bandit ini. Bagus. Hal ini bisa membantu kita. Baik, Panglima. Rakyat-rakyat Madiantara, lihatlah. Ini adalah bukti bahwa kami tidak meninggalkan kalian. Kami bisa melindungi kalian dengan lebih baik. Baik dari para bandit maupun Arya Wiba. Panglima, kami berkenan untuk membantu bila Tuan membutuhkan. Kami merasa terhormat bisa mendapat bantuan dari perguruan Dewi Tari. Silakan masuk. Terima kasih, Panglima. Ada apa ini? Orang-orang yang masuk kemari hanya orang-orang yang akan dikirim untuk menyusur hutan. Pergilah sebelum Nona celaka. Celaka. Gantari, tenang. Biar kami yang urus. Kau tunggu di sini. Jaga kota ini.
Lanjutnya. Ini tidak Bergantian, cukup. Bergantian. Aku mau lagi. Akhirnya aku menemukanmu. Salam, namaku Bramantya. Sudah lama aku mencarimu. Sepertinya kejadian di Pulau Ular memang sudah benar-benar merubahmu. Siapa kau? Kenapa kau tahu kejadian itu? Aku adalah saudara seperguruan gurumu, Nagamas. Aku sudah berusaha mencarimu semenjak aksimu di desa nelayan. Namun kebiasaanmu berkelana tanpa arah membuatku kesulitan mengejarmu. Cukup basa-basinya. Kau pasti ingin sesuatu dariku. Aku tidak ingin kejadian di Pulau Ular terulang. Aku dan gurumu masih memiliki seorang saudara seperguruan lagi. Lembu Kiri namanya. Dia mengirimkan pandangan kepadaku bahwa dia diserang oleh ketua bandit gunung, Kalawereng. Karena itulah aku mencarimu. Aku tahu kemampuanmu dan aku membutuhkan bantuanmu untuk mencarinya. Aku tidak ingin kehilangan saudaraku yang lain. Hei, tunggu dulu. Panji, dengar dulu. Kenapa ada alasan kau harus... Nah, begitulah caraku mengalahkan bandit-bandit itu. Jago banget toh aku. Bang, silakan dicicipi. Minumannya, Mas? Aduh, nggak usah repot-repot. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, sayangnya aku terpisah dari rombongan karena terjatuh ke jurang. Kalau aku masih di sana, yakin aku mereka pasti akan tiba di sini dengan selamat. Kalau abang datang lebih cepat, kota ini nggak perlu minta perlindungan dari kerajaan. Ya, aku belum tentu bisa menghabisi para bandit itu. Tapi, paling tidak aku tidak akan membohongi kalian. Iya. Asal tahu saja, kepala bandit yang mereka pamerkan di alun-alun bukanlah bandit gunung yang meresahkan kalian. Jadi maksudmu Panglima Wirabaya itu berbohong? Aku tidak bilang dia berbohong. Tapi... Tapi apa? Hah? Lah, motor aku. Sudah bikin ribut, berani membual lagi. Hei, apa-apaan kalian? Dia hanya bercerita, tidak bermaksud jahat. Minggir kau gadis kecil. Ini urusan laki-laki. Asal kurang ajar. Tangkap mereka. Ini kau. Permisi. Jangan lari. Maaf, mukul dikit. Hei, tunggu. Apa kau tidak mau membantu mereka? Aku tidak ada urusan dengan mereka. Jika kau masih berusaha mengajakku untuk mencari saudaramu, lupakan saja. Aku tidak tertarik. Kau boleh tidak tertarik, tapi dia adalah saudara gurumu. Aku tidak mengenalnya. Sini kau. Sebenarnya ada alasan lain kenapa aku ingin mengajakmu. Adikku Lembu Giri membawa penangkal ilmu hitam di tubuhmu itu. Ya, aku tahu apa yang ada di dalam tubuhmu. Kau tahu penangkalnya? Ya, sebuah pusaka yang dibawa oleh adikku Lembu Giri. Alasan sebenarnya adikku mengungsi dari kuilnya adalah untuk melindungi pusaka itu, agar tidak jatuh ke tangan Arya Dwipa. Tapi pusaka itu sekarang malah jatuh ke tangan bandit gunung. Bantu aku mencarinya.
Sudah berhasil? Kau boleh gunakan pusaka itu untuk melepas belenggu ilmu hitam. Aku tidak memaksamu. Semua keputusan ada di tanganmu. Apa-apaan kalian? Berkelahi di tempat umum. Hei, kau! Cepat ikut aku. Apa kalian lupa membawa sopan santun? Mohon ampun, Panglima. Ini semua terjadi karena gadis pendekar ini yang... Aku tidak peduli dengan alasan kalian. Kita seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bukannya bertengkar seperti ini. Sudah, cepat persiapkan diri kalian. Kalian akan membantu Bajra menyisir hutan mencari lembu giri. Baik, Panglima. Hei, kau sudah siap? Ayo. Tunggulah Murni. Sebentar lagi, kita akan kembali bersama. Dengar semuanya. Selama ini, kita harus menjara dan merampok karena keadaan yang memaksa kita tanpa memberi pilihan. Tapi masa-masa itu akan segera berakhir. Dengan pusaka yang ada di dalam peti ini. Kali ini, kitalah yang akan berada di atas. Dan raja-raja terkutuk itu yang akan menyembah kita. Apa benar pusaka ini dapat membuatku menjadi raja Madyantara? Tidak hanya Madyantara. Kau bisa menjadi raja seluruh negeri ini. Setelah peti ini berhasil dibuka. Tapi apapun usaha yang kulakukan tidak dapat membuka peti ini. Peti ini hanya bisa dibuka dengan 3 kunci. Tapi jangan khawatir. Firasatku berkata kedua kunci itu telah mendekat. Murni, kamu di mana, Murni?
Panji! Panji! Kau kenapa? Kenapa tiba-tiba kau diam? Hanya berpikir cara mencari lembu giri. Kita tidak mungkin menyusur seluruh hutan ini. Ada apa? Cepat perbaiki gerobak kalian. Kita tertinggal jauh dari rombongan. Iya, bebannya terlalu berat. Ambil saja. Berhenti. Ini kesempatan. Kau ingin membiarkan para bandit itu? Ini cara tercepat mencari lembu giri. Kau ingin membiarkan para bandit itu? Hah? Iya. Jangan sakiti kami. Ada yang berlagak jagoan rupanya. Wah, gadis cantik seperti kamu, kenapa ikut campur? Lebih baik bersenang-senang dengan kami. Jika itu mau kalian. Ran, Ran. Cuma segitu kemampuan kalian, hah? Sini, maju. Mau kemana kau? Siapa kau? Kau? Tahan. Kita semua satu kubu. Apa maksudmu kita satu kubu? Dari gerakan silatmu, sepertinya kamu adalah muridnya Dewi Tari dari perguruan Tapak Angin. Bagaimana Tuan? Nama saya Bramantya, dari perguruan tinju besi. Maaf atas kelancangan saya. Saya tidak menyangka bisa bertemu pendekar legendaris seperti Tuan. Saya Gantari, murid Dewi Tari. Guru sering bercerita tentang Tuan. Sudahlah, panggil saja saya Paman. Saya menduga kamu dikirim oleh gurumu untuk mencari guru lembu giri. Iya. Saya tengah menuju lokasi penyerangan guru lembu giri ketika mendengar suara minta tolong tadi. Kalau kau sudah punya tujuan, mengapa berlaga jagoan untuk membantu orang lain? Dasar kau pendekar ilmu hitam yang tidak punya rasa kemanusiaan. Sudah. Maafkan kelancangan teman seperjalananku ini. Kalau boleh tahu, kau tadi sempat berkata mengetahui tempat penyerangan lembu giri. Iya. Temanku mengetahui tempat penyerangan itu, Paman. Kuuk! Kuuk! Kok malah dihabisin? Ndak kepake ini kesaktianku. Sudahlah, Kuuk. Jangan banyak gaya. Cepat kemari. Iya. Paman, dia satu-satunya rombongan lembu giri yang selamat dari serangan Kalawarna. Dia berjanji akan mengantarkanku ke penyerangan lembu giri. Iya, aku tahu tempatnya. Aku menyelamatkan dia dari amukan pasukan Madiantara. Dia hutang nyawa padaku. Yang itu jangan dikasih tahu, malu aku. Jika Paman berkenan, Paman bisa ikut dengan kami. Tentunya setelah membantu mereka ke tempat yang lebih aman. Kalau memang tidak memberatkan, saya terima tawaranmu. Baik, Paman. Jadi, kita pergi sama mereka. Asal kamu tahu aja ya,
Sebenarnya, aku sengaja mengalah saat pertarungan di kedai tadi. Lah para prajurit Madiantara itu kan tidak mau kehilangan muka di depan warga-warganya kan. Prajurit kan ya badannya besar, sakti. Ya pasti malu lah lawan aku yang badannya kecil. Jadi Paman Bramantya dikirim penglihatan oleh guru Lembugiri. Ya, aku mengasingkan diri dari dunia luar selama beberapa tahun. Jadi hanya itu satu-satunya cara dia menghubungiku. Ah, saya baru tahu kalau guru Lembugiri bisa mengirim penglihatan. Masih banyak lagi hal yang kamu tidak tahu tentang dia. Heran, Paman. Mengapa para bandit itu menyerang rombongan guru Lembugiri? Itu yang juga membuat saya tidak habis pikir kenapa mereka melakukan hal nekat seperti itu. Terpisah dari rombongan. Waktu penyerangan itu, aku tuh nggak kabur. Aku tuh cuma ngumpet, tapi nyungsep ke jurang. Nah, karena itu aku bisa terpisah dari rombongan. Tak kira macan. Apa tujuanmu sebenarnya? Kau sengaja menyembunyikan perihal pusaka yang dibawa Lembugiri pada gadis itu. Memangnya ada apa dengan pusaka itu? Pusaka itu sebenarnya tidak boleh diketahui oleh seorang pun. Karena pusaka itu bukan pusaka sembarangan. Kau tahu negara kita sudah berapa lama berperang dengan Arya Dwipa? Tahun-tahun kita berperang dengan mereka hanya untuk menjaga wilayah kita. Tapi perang tak kunjung usai. Akhirnya kami mulai menyadari kalau perang itu tidak akan pernah berhenti. Dan selama perang itu masih berlangsung, nyawa yang hilang secara sia-sia akan terus bertambah. Oleh karena itu, kami berusaha mencari cara untuk menghentikan perang dengan Arya Dwipa. Kami terus mencoba mencari pusaka adidaya. Pusaka yang katanya konon bisa membantu raja pertama menyatukan seluruh negeri. Harapan kami, dengan pusaka itu kedua kerajaan bisa bersatu. Namun kenyataannya, kekuatan pusaka itu terlalu besar untuk dipegang oleh manusia. Akhirnya kami putuskan untuk menutup pusaka itu dan membagi kuncinya menjadi 3 bagian. Setelah itu kami merahasiakan pusaka itu agar tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Lalu, untuk apa kau menceritakan semua itu kepadaku? Tidak hanya kau melanggar sumpahmu, kau bahkan membiarkanku menggunakan pusaka itu. Bagaimanapun juga kau adalah murid Nagamas. Meskipun dia pemarah dan sedikit gila, tapi dia selalu orang yang setia pada sumpahnya. Aku rasa dia ingin kau meneruskan sumpahnya untuk melindungi pusaka itu. Aku dan guruku adalah 2 orang yang berbeda. Sumpah yang guruku ucapkan bukanlah urusanku. Tapi, selama aku bisa menggunakan pusaka itu untuk melepaskan kutukanku, aku akan membantumu.
kalian mendapat tangkapan yang bagus rupanya. Jadi kau yang memimpin bajingan-bajingan ini? Jenderal pengecut Madiantara yang mengkhianati negerinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dengar, Bajra. Kau salah paham. Aku bukannya kabur, tapi mendapat pencerahan. Aku bisa saja menjelaskan bila kau... Siapa yang sudi mendengarkan perkataan pengecut sepertimu? Ayo kita tanding 1 lawan 1. Angkatlah. Aku terima tantanganmu. Ayo! Kenapa? Jangan bilang kehidupan bandit membuatmu lengah. Bagaimana? Kau mau mendengar perkataanku? Tidak akan pernah. Bodoh! Kau tidak sadar kalau kau hanya dianggap sebagai anjing. Sekarang saudara-saudaraku, aku menawarkan 2 pilihan untuk kalian. Pertama, ikut bersamaku menggulingkan kerajaan yang telah menyiksa kalian. Atau kalian memilih untuk berakhir seperti ketua kalian ini. Biar aku. Alasan kalian melawan karena kalian tidak memahami kami. Mari, saya bantu sedikit untuk paham. Indah. Indah sekali. Izinkan saya bergabung dengan Tuan. Saya ingin membantu mewujudkan mimpi Tuan. Sampai kapan aku harus menunggu kunci itu? Bersabarlah. Ia akan segera datang. Aku bosan menunggu. Nah, jadi kita harus memutar untuk... tunggu! Aduh. Hei, kenapa kau begitu terburu-buru? Kasihan Kuok, dia kesulitan menyusul. Apa kau tidak merasa kasihan kepadanya? Kau merasa kasihan kepadanya. Kau saja yang menolongnya. Aduh. Pelan-pelan, Maman. Kok aneh ya? Kok nggak ada mayat ya? Sepertinya aku tahu kenapa.
Lembu Kiri. Dasar biadab! Itu gerakan belah bumi. Paman! Kuwok! Cepat bantu Kuwok! Jangan biarkan dia menghancurkan tempat ini! Hei! Kau juga! Cepat! Biarkan saja dia mengamuk sepuasnya. Dia akan sadar sendiri kalau itu perbuatan sia-sia. Kau bicara apa? Apa kau kira kau mengerti apa yang aku rasakan? Tidak, aku tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Tapi aku tahu bagaimana hasilnya ketika bergerak mengikuti amarah. Sabar, Paman. Sabar. Tenangkan dirimu, Paman. Pelan-pelan, Paman. Sabar. Panji benar. Seharusnya memang aku berpikir lebih tenang. Maafkan aku. Kau tidak bisa sedikit berempati. Dia baru saja kehilangan saudaranya. Hei wanita, kesedihan hanya membuat kita kehilangan tujuan. Kita harus tetap waspada. Karena kita tidak tahu alasan mereka sengaja membuat tumpukan. Kuwok, sembunyi! Iya, tapi di mana? Di bawah mayat! Cepat! Hei, Panji! Cepat bantu dia! Biar aku yang habisi mereka! Apa yang kau lakukan di sini? Kakek itu yang menyuruhku membantumu. Dia yang akan mengurus cicunguk yang ada di sana. Asal kau tahu saja, aku tidak butuh bantuanmu. Ya, aku percaya itu. Wah, wah, wah. Siapa sangka aku berhasil memancing kalian. Tenang. Aku hanya ingin mengajak kalian berbincang. Aku tahu kemampuan kalian. Terutama kau, Tuan Tengkorak. Aku ingin kalian bergabung denganku.
Aku tidak peduli dengan rencanamu. Aku hanya ingin merebut pusaka itu. Orang ini milikku. Kalian, hentikan saja gadis kecil itu. Kenapa kau berhenti, Dik? Kakak pertama, Rasakan. Ayo, maju. Siapa itu? Di belakangmu. Sudah lama aku menunggumu. Bambu? kakak, sadarlah. Mereka telah menghasutmu. Tidak, Gantari. Mereka menunjukkan kebenaran. Kitalah yang selama ini tersesat. Mari, bergabunglah. Akan kutunjukkan jalan yang benar. Tidak. Sampai kapanpun, aku tidak sudi menyentuh kelompok ilmu hitam. Baiklah. Jika itu pilihanmu. Bang Panji. Kaulah yang Bang? pertama. Bang, katanya abang mau latihan. Kok Tinggal malah tiduran di sini? kenang. Tadi sehabis latihan, abang istirahat di sini. Nunggu kamu. Yang benar, Bang. Ah, udah, ayo. Nggak usah alasan. Ayo, Bang. Iya. Bunga terakhir Mari, Pak, Bu. kepada yang Mau kemana? Jalan-jalan ya? sebagai satu tanda cinta. Ayo kita main. Bang Panji, ikut. Wah, banyak tangkapannya. Iya. Syukur. Terima kasih, Nak Panji. Bang, bantuin, Bang. Ya, mari. Ini saya bantu. Ini. Bu Panji kuat ya? Aku juga, Bang. Bantuin. Ayo, Bang, temenin Murni. Mari. Udah sekali ya, Bang. Selamat Murni punya hadiah buat abang. Oh ya? Nah, coba abang tebak. Pasti hadiahnya disimpan di pohon itu lagi. Tahu aja. Sebentar ya, Bang. Murni ambilkan. Karena ikat kepala abang sudah butut, jadi Murni jahitkan yang baru. sebagai satu tanda cinta untuknya. Murni, Ya, abang memutuskan untuk berhenti menjadi pendekar. hah? Kenapa, Bang? Bukannya selama ini abang berlatih bersama guru Nagamas untuk menjadi pendekar nomor 1? Abang lebih memilih untuk hidup bersamamu, Murni. Oh, Bang. Murni sangat senang, Bang.
Murni, Iya, Bang. kau harus memberitahu semua warga desa untuk mengungsi. Bang, Abang mau kemana? Abang harus memberitahu Guru Nagamas. Kau pergi duluan ke desa. Abang akan segera menyusul. Bang, Pergi sekarang! Kasih tahu segera! semuanya keluar! Segera keluar semuanya! Tinggalkan barang-barang! Ayo, segera! Guru, perompak kuning menyerang pulau ini. Kita harus berbuat sesuatu. Biarkan mereka datang. Aku memang sudah menduga kedatangan mereka. Pergilah kau dari sini dan bawa benda-benda itu. Apa maksud Guru? Apa Guru akan melawan mereka seorang diri? Izinkan aku membantu Guru. Dasar bodoh! Ini adalah pertarunganku, bocah. Dan kau tidak usah ikut campur. Tapi Guru, kalau kau ingin membantuku, ikuti perintahku. baik Guru. Pergi dari pulau ini dan bawa benda-benda itu. Ayo, ayo segera, semuanya! Bang Panji? Di mana Guru Nagamas? Dia menyuruh kita pergi lebih dulu. Tenang, Bang. Guru Nagamas adalah pendekar sakti. Jika ia menyuruh Abang untuk mengungsi, berarti dia bisa mengatasi masalah ini. Ayo, Bang. Para penduduk sudah menyiapkan perahu di seberang tebing. Ada apa, Bang? Maaf Murni, aku tidak bisa meninggalkan Guru begitu saja. Bang, Sembunyikan kitab ini. Aku berjanji, aku akan kembali kepadamu. Bang, Bang! Pergi sekarang! Mau apa kalian? Keluar dari desa kami! Bang Panji! Murni! Bang Panji! Murni! Apa kalian? Pergi! Hentikan! Murni! Sini, sini. Jangan lari, jangan lari. Sini, sini, sini. Murni! Kaulah yang pertama Murni! menjadi Murni! cinta. Bangun, Murni! Tinggallah kenangan. Murni! Kumohon! Bangun, Murni! Maafkan aku, Murni! Murni! Murni, bangun! Murni! Murni!
Bertahanlah, Murni. Aku akan menolongmu. Apa iki? Piye yo? Orang-orang menjulukinya si iblis dari kidul. Jika kau sudah siuman, kembalilah ke kota. Biar aku yang mengejar Kalawereng. Kau meremehkan kemampuanku. Jangan khawatir, aku bisa menjaga diri. Apa kau bodoh? Kau bisa kehilangan nyawamu. Terserah mau kau sebut bodoh. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu seperti ini. Setidaknya, biarkan aku menolongmu. Sebagai kesatria, aku sudah berikrar untuk membalas budi orang yang telah menyelamatkanku. Terserah kau. Tapi ikrar naifmu itu akan membunuhmu suatu saat nanti. Iya, aku terima resiko itu. Apa-apaan ini? Lepaskan! Lama tidak bertemu. Saudaraku. Hah? Sungguh disesali. Setelah sekian lama terpisah, kita harus bertemu seperti ini. Kau sengaja memasukkan kematianmu hanya untuk memancingku keluar. Hah? Apa-apaan kau ini? Hei lembu, apa kau lupa dengan janji kita bertiga? Pusaka itu terlalu berbahaya untuk digunakan. Sudah kuduga kata-kataku tidak akan kau dengarkan. Sini, biar kuperlihatkan maksud kami. Hei lembu, kau ingin mengangkat dia sebagai Raja Tunggal? Hah? Kau tidak mempercayai ini semua, kan? Dia seorang jenderal yang dikhianati rajanya sendiri. Dia akan menjadi raja yang amanat kepada rakyatnya. Hah! Dia tidak akan ada bedanya dengan raja-raja lain. Apalagi setelah ia merasakan duduk di singgasana. Tahan. Kita masih membutuhkan lokasi kunci itu. Wah, aku tahu. Tapi dia tidak akan memberitahukan begitu saja. Biar ku gunakan caraku. Aduh, kok sepi tenan iki. Saudaraku, tolong jangan bunuh saya, tolong jangan kuliti saya. Aduh, masa depan saya masih panjang. Puk, Gantari, Panji. di mana Paman Bramantya? Aduh, dia dibawa Kalawereng. Kalawereng. Sumpah, aku tuh tidak bermaksud meninggalkannya. Tapi kalian tahu kan, mereka banyak Kemana mereka pergi? ke arah timur, wilayah terlarang, Wanagetih. Loh, kalian mau pergi ke sana? Tidak ada pilihan lain. Kita harus segera menolong Paman Bramantya. Kembalilah ke kota. Kau hanya akan menyusahkan kami.
ke... Aduh, aduh, aduh. Tunggu! Ini, tadi terjatuh. Bang Panji. Abang janji kan kita tidak akan berpisah lagi? Iya Murni, abang janji. Lalu kenapa Bang Panji meninggalkanmu? Tenang, aku serius. Dia membawa tengkorak di dalam tasnya. Sepertinya dia memang benar-benar Panji Tengkorak. Loh, ditinggal aku. Aku tidak mengerti lagi apa itu ilmu hitam dan ilmu putih. Kukira itu sebutan bagi pendekar yang jahat dan pendekar baik. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Kakak seperguruanku bergabung dengan bandit. Tapi kau, Panji, kau pendekar ilmu hitam yang malah menyelamatkan nyawaku. Alasanku sangat membenci ilmu hitam karena keluargaku dibantai oleh pendekar ilmu hitam. Ia membiarkanku hidup agar bisa melihatku menderita di dalam dunia yang gelap. Kemudian guru menolongku. Ia mengangkatku dari kehampaan. Dan sejak itu, aku memutuskan untuk menjadi pendekar agar bisa membantu orang keluar dari kehampaan. Aku mengerti kehampaan yang kau rasakan, Panji. Rasa bersalahmu, amarahmu. Aku pernah merasakannya juga. Aku bisa menolongmu. Tapi jika kau membiarkanku membantumu, aku ingin tahu kebenaran di balik cerita-cerita itu. Aku ingin tahu kenapa kau memilih menjadi Panji Tengkorak. Setelah mendengar ceritaku, kau akan membiarkanku sendiri. Yang ku ceritakan benar. Maafkan aku, Murni. Ini semua salahku. Maafkan aku. Murni. Murni. Kamu di mana? Hah? Murni. Ini Bang Panji, Murni. Murni. Aku bodoh. Kenapa aku ini? Harusnya aku terus bersamamu, Murni. Seandainya aku mengikuti kata-kata Murni, dia masih. Tidak. Ini bukan salahku.
Seharusnya Murni tidak mati. Murni, seharusnya kau tidak berakhir seperti ini. Ini semua salah orang-orang itu. Bang Panji bersumpah akan membalas orang-orang itu, Murni. Dan tidak akan berhenti sebelum orang-orang itu habis tak tersisa. Lihatlah, Murni. Kau akan jadi saksi pembalasan dendamku. Semuanya telah usai, Murni. Semuanya telah terbalas. Kini kita bisa bersama lagi, Murni. Kita tidak akan terpisahkan. Kenapa aku? Pada akhirnya, ilmu putih maupun ilmu hitam itu sama. Tujuannya untuk menghabisi nyawa lawan. Dan sekarang aku terkena kutukan itu. Aku dikutuk untuk tetap hidup karena telah menggunakan kekasihku sebagai pembenaran atas kekejian yang kulakukan. Jika kau menyesali perbuatan yang telah kau lakukan, mengapa kau tidak menebusnya? Menebusnya? Bagaimana caranya? Yang ku tahu hanya mencabut nyawa orang. Kau adalah Panji Tengkorak, pendekar nomor 1 yang tak terkalahkan. Kau bisa menggunakan kemampuanmu itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan aku yakin, Murni juga menginginkan kau untuk melakukan hal itu, Panji. Tidak. Sudah cukup. Aku sudah menceritakan kisahku. Pergilah. Biarkan aku sendiri. Opo iki? Permisi. Siapapun yang berani menginjak tanah kami Wanageteh akan mendapatkan hukuman kematian yang mengerikan dari para dewata. Sepertinya kita tidak bisa. Loh, kok ditinggal lagi diriku sebatang kara? Misi mbah, numpang lewat mbah. Misi mbah.
Redan, siapa sangka ia menyembunyikan kuncinya di dalam tubuhnya sendiri. Sudah kubilang, dia selalu membawa benda penting seperti itu. Pertanyaannya adalah, di mana ia menyimpan kunci terakhir? Mau kalian ajak-ajak tubuhku sekalipun, kalian tidak akan pernah menemukannya. Nagamas telah membawanya ke neraka. Jadi ini tempatnya. Loh, cara masuknya piye iki? Kalian tunggu di sini. Panji, aku ikut. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Tidak perlu. Aku tidak sendirian. Kurang ajar. Siapa yang berani mengobrak-abrik kerajaanku? Keluar kau pengecut! Kau! Pedang itu. Tidak mungkin dia murid Nagamas. Ayo, lawan aku! Kenapa engkau hanya berlari seperti seorang pengecut? Baiklah, jika itu maumu. Gerakan itu sudah jelas gerakan Nagamas. Tapi kenapa dia menghancurkan markas kami? Serangan Nagamas seharusnya tidak memberi kesempatan musuh melawan. Tapi kenapa ia sengaja membiarkan Kalawereng menyerangnya? Seolah dia... Aku tidak sendirian. Aku butuh kalian. Kok, jangan berisik. Kemungkinan besar mereka menyekat Bramantia di tenda mereka. Jadi aku akan membuat kekacauan untuk memancing mereka keluar dari tenda dan membom mereka sejauh mungkin agar kalian memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Bramantia. Luar biasa. Aku sama sekali tidak menyadari rencana kalian. Tapi kau tidak paham. Kau berada di kubu yang salah. Semua berawal dari sini. Kami bertiga yang menemukan pusaka di Daya. Awalnya bersumpah tidak akan menggunakan pusaka itu. Namun seiring berjalannya waktu, keputusan kami mulai goyah. Gurumu secara sembunyi-sembunyi mempelajari ilmu hitam. Kami curiga ia mempelajari ilmu itu untuk menguasai adidaya. Apa yang kamu pelajari dari ilmu hitam? Apa kau menguasai itu? Yang penting... Kami berusaha berbicara dengan gurumu.
tapi malah terjadi pertengkaran hebat. Kami meminta ia untuk berhenti mempelajari ilmu hitam. Namun ia menolaknya dan memilih untuk pergi meninggalkan kami. Dipenuhi rasa takut kalau suatu saat gurumu akan mengambil pusaka di Dayak. Salah satu dari kami melakukan tindakan pencegahan dengan cara membungkamnya seumur hidup. Apa kau tidak menyadarinya? Bukankah gerakannya terlalu mirip dengan sosok misterius di Pulau Ular? Iya. Dia yang bekerja sama dengan perompak kuning. Dia yang telah menghancurkan seluruh hidupmu. Benar. Kau tidak boleh membiarkannya hidup. Bunuh. Darah harus dibalas dengan darah. Aku akan membereskannya setelah aku mendapatkan pusaka itu. Aku cukup terkejut ketika seorang pemuda tiba-tiba datang menggunakan jurus naga emas. Ternyata kau yang membawanya. Tapi gerakanmu selalu terbaca, Bramantia. Kau selalu membawa benda penting bersamamu. Jangan-jangan selama ini Kau pikir aku membiarkan anjing sepertimu menggunakan pusaka itu? Pusaka itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang terpilih. Terima kasih. Kalau orang dibunuh, kalau orang telah mati. Ngapain? Bakat aku. Mereka tidak ada habisnya. Sudah, ini bagianku. Lindungi aku. Ayo, waktu kita tidak banyak. Kau, ayo. Tunggu. Kutawarkan sekali lagi kepada kalian untuk bergabung denganku menyatukan dunia. Kita bisa mencapai kedamaian sempurna. Lucu sekali membicarakan perdamaian dengan cara membunuh ratusan orang.
sudah menyerap kekuatan pusaka itu. Akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Kalian, pergilah. Biar aku dan Bramantia yang melawannya. Kalian ingin bermain-main. Biar ku ikuti permainan kalian. Apa hanya segini? Kau, sudah kubilang aku akan menolongmu. Sudah cukup main-mainnya. Ku habisi kalian semua. Wahai saudara-saudaraku, kalian semua telah terpilih untuk melihat kekuatan ini. Kini waktunya telah tiba. Dengan kekuatan ini, kita bisa menghapus penderitaan. Kita diserang! Kita diserang! Amankan gerbang! Cepat! Semua tenang! Tenang! Prajurit, pasang barikade! Kita hadang mereka di gerbang utama! Kumpulkan rakyat di satu tempat. Jangan biarkan seorang pun melarikan diri dari sini. Rakyat Madyantara tidak akan lari dari apapun. Baik, Panglima. Gandari, Gandari, Gandari bangun Gandari, Gandari, Gandari. Ibu Giri telah menunjukkan apa yang telah terjadi di Pulau Ular, bukan? Supaya kau tahu, kalau aku sangat menyesali kejadian itu. Ya, aku harus mengakui, diriku terlalu terbawa emosi ketika mendatanginya. Kau paham, Bramantia? Aku tidak melakukan semua ini untuk menguasai adidaya. Segala hal tidak boleh berdiri sendiri.
memiliki penyeimbang. Meski harus mempelajari ilmu hitam sekalipun. Itu aku terima. Untuk memastikan pusaka itu bisa dihentikan, Barmantia. Tidak cukup basa-basimu, Nagamas. Cepat serahkan kunci pusaka itu. Agar tidak ada lagi yang terluka. Hah? Tidak ada yang terluka. Kau tidak lihat apa yang telah kau perbuat terhadap pulau ini? Hah? Bahkan dari sini saja, aku bisa mencium bau amis darah orang-orang tak berdosa, Bramantya. Wajahku! Sialan! Bunuh dia! Mampus kau, Bramantya! Sekarang kunci itu kubawa ke neraka. Susulah aku bila kau menginginkannya, Bramantya! Aku baru menyesali perbuatanku setelah semuanya telah menjadi debu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk mengasingkan diri. Aku memberitahukan hal ini karena kau adalah salah satu penyesalanku. Sengaja aku mengajakmu karena setelah semua ini selesai, aku berniat memberitahukanmu semuanya. Dan membiarkan diriku dibunuh olehmu. Yang harus aku lakukan saat ini adalah menghentikan Lembu Giri. Setelah semua ini, aku berjanji. Aku akan serahkan nyawaku padamu. Aku akan membunuhmu! Tapi sebelumnya, aku akan memastikan kau tidak mati. Kok jaga Gantari. Iya. Berani sekali kalian turun ke sini. Apa kalian berniat mengantar nyawa? Kami kemari bukan untuk mengantar nyawa. Tapi kami kemari untuk menghentikan perang. Ada apa ini? Ada apa, Guru? Biarkan kami lewat, Panglima. Kami hanya ingin menyelesaikan urusan dengan Raja Madiantara. Kalian bisa bergabung dengan kami bila ingin. Tidak! Kami tidak akan membukakan jalan bagi pengkhianat seperti kalian. Prajurit, bersiap! Baiklah kalau itu yang kalian mau. Mereka telah menentang kedatangan kita. Semuanya, silakan habisi mereka. Cukup, Lembu Giri! Kau sudah bertindak terlalu jauh! Lantas kau mau apa? Menghentikanku? Aku ini sudah melebihi dewata. Kalian tidak mungkin menghentikanku. Tidak ada yang tidak bisa mati di dunia ini.
biasa. Tidak kusangka kalian berani melawan dewa sepertiku. Tapi sayang, tingkat kita berbeda. Lembu, kau. Kau tidak menyadarinya. Kekuatan pusaka ini akan mengalir ke tubuh pemegangnya. Sehingga siapapun yang memegangnya akan memiliki kekuatan pusaka itu. Nah, sekarang saatnya untuk mati. Mati! Bodoh! Kenapa kau mengorbankan nyawamu untuk melindungi orang itu? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan Segala hal tidak boleh berdiri sendiri. Harus memiliki penyeimbang. Dia mempelajari ilmu hitam untuk membuat tandingan pusaka adidaya. Itu dilakukannya supaya pusaka itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan anak itu secara tidak sadar berhasil menyempurnakannya.
Gandari. Jika kau menyesali perbuatan yang telah kau lakukan, mengapa kau tidak menebusnya? Kau adalah Panji Tengkorak, pendekar nomor 1 yang tak terkalahkan. Kau bisa menggunakan kemampuanmu itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan aku yakin, Murni juga menginginkan kau untuk melakukan hal itu, Panji. Sesuai janjiku. Kau boleh membunuhku. Aku bertanggung jawab atas penderitaanmu selama ini. Kalau memang nyawaku bisa membawa kedamaian kepadamu, aku rela menyerahkannya padamu. Kematianmu tidak ada artinya bagiku. Kalian sudah dengar? Sedang ramai tersebar kabar tentang pendekar ilmu hitam yang sakti. Konon, ia mampu membumi hanguskan sebuah desa seorang diri. Membantai seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Tapi ternyata, ia si pembela yang lemah. Ia menggunakan ilmu hitamnya untuk membunuh orang-orang yang jahat dan menghentikan ketidakadilan. Siapa? Dari mana? Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan si iblis dari Kidul. Tapi pendekar itu lebih dikenal dengan nama Panji Tengkorak. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Betapa cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga. Selamat tinggal kasih, ku telah pergi selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan,
persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi